Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Angelika Dinar dari kelas 12A Farmasi SMK Duta Karya Kudus. Yang terhormat, Ibu Nur Manfiroh SPD selaku pembimbing prakerin dan Ibu Apoteker Anis Rahmawati M.Fram selaku apoteker pengelola apotik. Yang pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Apoteker Anis Rahmawati yang telah memberikan kesempatan tempat bagi saya sehingga saya boleh melaksanakan prakerin selama 3 bulan di Apotek Sehat Abadi Kudus dan bisa memberikan banyak sekali pengalaman dan pembelajaran bagi saya. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk bimbingannya Ibu Nur Mahfiroh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil dari laporan prakerin yang saya laksanakan di Apotek Sehat Abadi. Untuk yang pertama, pembahasan mengenai latar belakang. Yang pertama, latar belakang. Menurut Permenkes nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian yang digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian. Dengan adanya praktik kerja industri, siswa dituntut untuk melakukan suatu kegiatan praktik ke sebuah perusahaan, lembaga, instansi, dan dunia usaha untuk mendapatkan pengalaman dalam upaya memberikan pelayanan yang berkaitan dengan ilmu kefarmasian. Sebagai calon asisten tenaga kefarmasian, diharapkan dapat menghasilkan tenaga yang siap bekerja dan memberikan keterampilan. Dengan adanya praktik kerja industri yang saya lakukan di Apotek Sehat Abadi selama 3 bulan, dapat memberikan pelatihan bagi saya dalam memberikan pelayanan serta penjabaran disiplin ilmu yang berkaitan dengan ilmu kefarmasian. Dalam pelaksanakan praktek kerja industri di apotek ini pasti mempunyai tujuan dan manfaat. Nah, yang pertama, tujuan adanya prakerin. Tujuan diadakannya praktik kerja industri yang pertama, mendapatkan pengalaman kerja secara nyata sebelum memasuki dunia kerja. Di sini kita dapat mendapatkan pengalaman dalam berbagai banyak hal, misalnya menambah relasi, teman, pengetahuan, dan lingkungan. Yang kedua, memberikan gambaran bagaimana tata kerja, situasi, dan kondisi di apotek. Yang ketiga, melatih dan mendidik anak didik agar menjadi kepribadian yang kreatif, kerjasama, dan bertanggung jawab. Manfaat dilakukannya praktek kerja industri yang pertama, siswa dapat mengetahui standar pelayanan di apotek. Menurut Permenkes nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian, dapat diartikan apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian. Nah, pelayanan kefarmasian adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Misalnya dengan menyembuhkan pasien, mengobati pasien, dan lain sebagainya. Nah, di sini dengan adanya praktek kerja industri ini kita dapat belajar bagaimana standar pelayanan kefarmasian. Yang kedua, siswa-siswi dapat mengenal dan mengetahui berbagai macam bentuk sediaan obat dan alat kesehatan yang ada di apotek. Yang ketiga, menambah pengalaman kerja dan wawasan mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek. Pembahasan selanjutnya mengenai pengertian apotek. Berdasarkan Permenkes nomor 73 tahun 2016, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Apotek juga dapat diartikan sebagai tempat menjual dan kadang meramu obat, juga sebagai apoteker melakukan praktik profesi kefarmasian. Jadi, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktek kefarmasian. Misalnya contohnya meracik obat, meramu obat, dan menjual obat. Nah, di dalam apotek ini pasti ada apoteker. Nah, apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan sudah mengucapkan sumpah jabatan. Selanjutnya, tugas dan fungsi apotek. Apotek berfungsi sebagai tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan. Yang kedua, apotek berfungsi sebagai sarana pelayanan kefarmasian berupa peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, dan penyerahan obat. Apotek juga berfungsi sebagai sarana penyalur perbekalan farmasi yang harus menyebarkan obat yang diperlukan masyarakat secara meluas dan merata. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis obat dan penggolongan. Untuk penggolongan obat di sini ada 7. Berikut pembahasannya. Yang pertama, obat dengan logo berwarna hijau dengan garis berwarna hitam. Jenis obat ini disebut obat bebas. Simbol ini mengartikan bahwa obat-obatan tersebut dijual bebas di pasaran. Kita dapat mendapatkannya di apotek atau toko atau warung di sekitar. Salah satu contoh dari obat bebas yaitu paracetamol. Yang kedua, obat kemasan dengan lingkaran berwarna biru. Obat ini disebut dengan obat bebas terbatas atau prekursor. Untuk mendapatkan obat tersebut, kita tidak perlu menggunakan resep dokter.
Tetapi karena obat ini ada kandungan tertentu yang diatur penggunaannya, jadi kita perlu hati-hati dan pastikan mengikuti petunjuknya. Biasanya obat prekursor ini ada pada obat batuk, flu, dan pilek. Obat dengan simbol berwarna merah dan ada huruf K berwarna hitam di dalamnya, obat ini disebut dengan obat keras dan psikotropika. Untuk mendapatkan obat ini harus sesuai dengan anjuran dokter dan dikonsumsi sesuai dengan anjuran dokter. Jadi untuk mendapatkan obat ini harus dengan resep dokter. Yang keempat, simbol logo jamu. Jika kalian mendapatkan obat dengan logo daun dan garis berwarna hijau, maka obat tersebut menggunakan bahan utama yaitu tanaman, dan cara pengolahannya dengan cara tradisional. Logo obat herbal terstandar atau OHT. OHT dan jamu keduanya sama-sama diproduksi dari bahan alam. Namun berbeda dengan OHT, proses pengolahannya diproduksi dengan bahan alam dan teknologi yang tinggi dan sudah melewati uji praklinis, contohnya tolak angin. Yang keenam, fitofarmaka. Fitofarmaka simbol lingkaran berwarna hijau dan bintang berwarna hijau. Fitofarmaka adalah produk yang mengandung bahan alam dan sudah dibuktikan dengan uji klinis dan praklinis. Simbol plus berwarna merah. Simbol ini masuk dalam jenis obat narkotika, obat keras. Obat jenis ini dapat didapatkan di apotek, tetapi juga harus menggunakan resep dokter dan juga harus tepat pada penggunaannya. Di dalam obat ini terkandung zat adiktif jika dosisnya tidak tepat. Jadi bisa menyebabkan ketergantungan. Selanjutnya, pengelolaan obat. Pengelolaan obat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada perencanaan, pengadaan, pendistribusian, dan penyimpanan. Yang pertama, perencanaan. Seleksi obat dan perbekalan kesehatan untuk menentukan jumlah obat. Menentukan jumlah obat di sini adalah untuk menentukan jumlah obat yang akan dipesan. Yang kedua, pengadaan. Pemesanan salesman yang datang langsung ke apotek ataupun melalui telepon guna untuk memenuhi pengadaan barang. Yang ketiga, pendistribusian. Penyaluran persediaan obat maupun barang obat sesuai dengan persyaratan guna menjaga kualitas. Yang keempat, penyimpanan. Penyimpanan obat disusun berdasarkan abjad, bentuk sediaan, dan kesesuaian suhu pada penyimpanan obat. Selanjutnya, visi dan misi apotek. Visi dan misi Apotek Sehat Abadi. Yang pertama, visi. Visi dari Apotek Sehat Abadi sendiri memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan, khususnya dalam pelayanan kefarmasian. Untuk misi dari Apotek Sehat Abadi yaitu melayani masyarakat dalam bidang kesehatan serta membangun kesadaran masyarakat untuk memperoleh dan menggunakan obat secara benar. Berikut merupakan gambar dari struktur organisasi di Apotek Sehat Abadi. Struktur organisasi apotek yaitu bagian yang memberikan gambaran mengenai fungsi, tugas, serta wewenang. Struktur organisasi di Apotek Sehat Abadi untuk pemilik sarana apotek yaitu Ibu Apoteker Anis Rahmawati sekaligus menjadi apoteker penanggung jawab. Untuk tenaga teknis kefarmasian ada Ibu Yusnita Muktiana dan Ibu Wulan Ayu. Untuk asisten tenaga kefarmasian ada Ibu Tri Yuni Astuti dan Ibu Eka Rasi Rasida. Ya, pembagian waktu atau jam kerja di Apotek Sehat Abadi. Jam kerja di Apotek Sehat Abadi dibagi menjadi 2 shift. Yang pertama, shift pagi dimulai pada pukul 7.30 setengah 8 pagi sampai jam 2 siang. Untuk pergantian shift yang kedua dimulai pada pukul 2 siang sampai jam 9 malam. Untuk pembagian waktu, saat saya dan teman saya melaksanakan prakerin selama 3 bulan, dibagi menjadi 2 shift. Shift pagi dimulai pada pukul 8 sampai jam 1 siang. Shift kedua, shift siang dimulai pada pukul 3 sore sampai jam 9 malam. Selanjutnya, waktu dan tempat kerja. Tempat praktek kerja industri dilaksanakan di Apotek Sehat Abadi yang berlokasi di Jalan Cempangka nomor 25 Kudus. Untuk waktu prakerin dilaksanakan selama 3 bulan, mulai dari tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 April 2023. Pembahasan selanjutnya mengenai tentang pengelolaan apotek. Nah, apa sih itu pengelolaan apotek? Pengelolaan apotek adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan oleh apoteker pengelola apotek dalam rangka tugas dan fungsi, yang meliputi yang pertama ada perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian.
Ya, pengelolaan apotek yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan seleksi dan perbekalan kesehatan untuk menentukan jumlah obat dan pemenuhan kebutuhan. Obat dilakukan berdasarkan yang pertama, obat yang paling banyak dipakai. Nah, ini dilihat dari buku Defekta. Dengan mempertimbangkan sifat pengeluaran obat, baik fast moving maupun slow moving. Yang kedua, berdasarkan penyakit yang sedang mewabah. Pengelolaan apotek yang kedua yaitu pengadaan. Pengadaan atau permintaan yaitu suatu proses pengumpulan dalam rangka memenuhi kebutuhan di apotek. Nah, sistem pengadaan di apotek Sehat Abadi ini menggunakan berdasarkan buku Defekta. Pemilihan PBF dilihat dari beberapa faktor. Yang pertama ada legalitas PBF. Yang kedua ada kualitas harga dan barang yang diberikan. Yang ketiga ada kecepatan pengiriman barang dan tanggal jatuh tempo pembayaran. Biasanya berkisar 30 hari. Penyimpanan obat di apotek Sehat Abadi berdasarkan yang pertama ada metode FIFO. FIFO sendiri adalah first expired first out. Jadi pengelolaan barang dengan barang yang memiliki kadaluarsa terdekat dikeluarkan terlebih dahulu. Yang kedua ada metode FIFO yaitu first in first out, yaitu barang yang pertama kali masuk, barang yang pertama kali keluar. Untuk yang FIFO, metode FIFO ini atau first in first out, yaitu barang yang pertama kali datang, yaitu barang yang pertama kali keluar. Contohnya seperti ini, ada dua jenis obat yang sama, tetapi dari PBF yang berbeda. Misalnya, barang A ini dari barang A dari PBF A ini datang tanggal 30 Agustus. Nah, barang B dari PBFB ini datang tanggal 1 September. Nah, jenis obat ini sama, tetapi tanggal datangnya berbeda. Jadi, dari dua ini antara 30 Agustus dan 1 September, jadi yang dikeluarkan pertama kali yaitu yang 30 Agustus. Jadi, barang yang pertama kali datang, barang yang pertama kali keluar. Kita melakukan penyimpanan obat, kita pastinya akan melakukan penerimaan obat dari pedagang besar farmasi yang diantar ke apotek, menerima barang pesanan. Nah, di dalam penerimaan itu kita akan melakukan pengecekan antara faktur dan surat pesanan. Apakah benar yang dipesan, apakah tidak ada kerusakan barang. Yang keempat, yaitu pendistribusian. Di Apotek Sehat Abadi melayani pelayanan farmasi mulai dari pelayanan dengan menggunakan resep dokter dan juga tanpa menggunakan resep dokter. Di Apotek Sehat Abadi, 90% pasien tanpa menggunakan resep dokter. Biasanya pasien dengan membawa bungkus obat ataupun berdasarkan keluhan pasien. Dari hasil kegiatan prakerin ini dapat disimpulkan bahwa prakerin ini dapat memberikan pengalaman bagi para siswa-siswi dalam menerapkan ilmu kefarmasian dan keterampilan. Saran kami untuk sekolah adalah lebih memperbanyak adanya kegiatan pembekalan dari kegiatan praktik kerja industri ini kepada siswa-siswi agar lebih mudah dalam bekerja saat di lapangan. Diharapkan siswa-siswi yang melaksanakan praktik kerja industri ini benar-benar mempersiapkan diri dalam hal menguasai materi yang berhubungan dengan pelayanan di apotek. Berikut merupakan lampiran foto kegiatan praktik kerja industri. Kegiatan yang saya lakukan dalam praktek kerja industri di Apotek Sehat Abadi selama 3 bulan, adapun kegiatannya pada minggu pertama, saya melakukan pengenalan obat dan karyawan obat. Pengenalan obat tersebut mulai dari pengenalan tata letak obat. Pastinya banyak sekali jenis obat, bentuk obat, golongan obat di apotek tersebut. Nah, pada minggu pertama itu saya melakukan pengenalan pada obat, mengetahui tata letak pada obat tersebut, dan juga mengetahui standar pelayanan di apotek tersebut, bagaimana cara pelayanannya. Yang kedua, membantu mendata obat. Mendata obat tersebut, kita melakukan pengisian pada kartu stok. Bila ada barang yang masuk atau barang yang keluar, kita tulis pada kartu stok tersebut. Jika ada obat yang hampir habis atau stoknya hampir habis, maka kita tulis di buku Defekta. Yang ketiga, membantu melayani pasien. Dari praktik kerja industri ini, saya dapat belajar banyak sekali pengalaman dan juga dapat mengetahui bagaimana pelayanan kepada pasien, standar pelayanan kepada pasien, dapat belajar swamedikasi kepada pasien, mengobati pasien, memberikan obat. Membantu mengecek bila ada barang yang masuk sesuai dengan SP dan faktur. Mengisi kontrol suhu apotek dan juga membantu menyetok obat. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.